terus ambil jajanan juga bekal dari rumah yang pagi-pagi masih ada, terus dimakan di rumah pohon itu ya. Habis makan saya tidur, bangunnya kesorean, sore hampir maghrib ya, dicariin kedengeran tuh ada banyak orang yang nyari di sawah. Oke teman-teman, hari ini kita lagi berada di belakang rumah. Jadi saya mau memperkenalkan ya, ini adalah ayunan tahun 90-an ya. Jadi dulu waktu kecil saya sering main ayunan ini teman-teman ya, yang pakai ban ya, yang pakai ban luar mobil kayak gini. Ini mainan favorit waktu saya masih kecil ya. Dulu sebelum ada HP Android, kemudian sebelum ada game internet, semuanya belum ada ya. HP juga masih jarang-jarang zaman dulu tuh, masih Symbian dulu tuh, itu juga masih jarang-jarang ya. Harganya juga masih mahal-mahal teman-teman, karena zaman dulu tuh untuk komunikasi juga itu sulit banget ya, masih zaman surat menyurat kayak gitu teman-teman. Nah ini ada kebetulan ini punya saudara ya, ini lagi saya dudukin, dan ini katanya udah lama ya ayunan ini, karena memang ini terbuat dari karet kayak gini ya. Oke, kita langsung lihat. Nah di sini teman-teman, ini keunikannya dari dulu seperti ini. Jadi desainnya seperti ini dari dulu ya teman-teman, jadi nggak ada perubahan desainnya. Dibikin ini untuk pegangannya ada dua, sama ini kiri kanan. Kemudian untuk tempat duduknya ya di sini, ini bisa pakai tali langsung atau pakai besi seperti ini biar lebih kuat. Di atas pakai lahar ya, untuk ini versi modernnya ya, karena kalau zaman dulu itu cukup pakai tali tambang doang. Nah, ini pakai lahar bearing. Dan saya juga kemarin habis coba buat ya, eksperimen. Nah seperti ini bannya juga saya ngambil di ini, bukan ngambil sih, cuma beli dari bekas tambal ban ya, karena udah nggak kepake. Jadi saya gunting aja pakai ini, dipotong pakai cutter. Nah jadinya akan seperti ini. Ini hati-hati ya teman-teman, karena memiliki duri kawat nih di sini nih, kada kecil. Ini harus kita bersihin dulu ya. Ini bisa pakai lem atau pakai cat. Biasanya saya pakai lem untuk nutupin ini nih, bisa pakai lem pop atau pakai plastik steel ya. Ini belum kelar, masih terlihat seperti ini ya. Ini kita langsung gini aja nih teman-teman, kita balikin lah nanti. Jadi posisi ini jadi di dalam ya, yang ini jadi di luar kayak gitu. Oke, ini ayunannya. Nah kita sambil duduk lagi ya. Oke, jadi inget dulu masih apa namanya ya, masih belum banyak teknologi seperti sekarang. Mainan itu zaman dulu seru-seru teman-teman. Jadi semacam di daerah sini kan, di Sunda itu gobag ya, sodor kayak gitu. Terus bubuayaan ya, dulu waktu sekolah SD sering bubuayaan. Terus sepeda-sepeda itu zaman kesini. Terus ada roda ya, roda bekas ban motor, pakai apa namanya, pakai kayu di gerolong kayak gitu kan. Terus seru banget tuh dulu, pokoknya sebelum zaman seperti ini ya. Dulu tuh banyak permainan yang berkesan, jadi permainannya tuh bisa keinget sampai sekarang ya. Kalau zaman sekarang permainan itu banyak banget jenisnya, dan seminggu 2 minggu udah bosan. Kalau zaman dulu satu permainan 1 tahun itu nggak akan pernah bosan ya. Seperti kucing sumput ya kalau di Sunda, kucing sumput, terus kepolisian kayak gitu kan. Jadi ngumpet, sodor, gobag kayak gitu kan. Masih banyak lainnya ya teman-teman. Kalau kelahiran di tahun 80 90-an
mungkin pernah ngalamin kayak gitu ya, jadi serunya zaman itu ya. Dan sekarang ini udah musim teknologi, jadi kita tetap harus bisa mengikuti zaman ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin ya, meskipun banyak kenangan-kenangan di masa lalu yang tidak bisa kita temuin di teknologi ya, seperti ya kayak gini nih, ini main ayunan nggak ada di HP ya, jadi nggak bisa langsung, harus lihat gambar atau video game kayak gitu ya. Padahal itu seru ya teman-teman. Nah dulu kalau misalkan kita nemu ini nih janur kelapa, seru, kita bisa ayun-ayunan juga nih, dipegang gitu kan, di bawahnya kolam atau di bawahnya kali gitu kan, sungai, pakai ini nih kita ngegelantung ya, seru banget nih zaman dulu tuh kalau ada daun kelapa. Nah seperti ini daun kelapa yang ini agak ke bawah ini, sama anak-anak biasanya naik terus, wih keren ya, bisa ayun-ayunan ya. Nah untuk versi modernnya, nah ini porsi modern zaman dulu, ini udah canggih kayaknya kalau zaman dulu ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita lagi camping ya, kebetulan di luar udah mulai gelap, jadi saya langsung buru-buru ke tempat ya gini, tempat saya mau beristirahat agak lumayan ya, untuk seorang dua orang di sini ya, untuk refreshing juga, karena zaman dulu tuh lebih seru ya. Biasanya pernah saya bikin rumah pohon ya, dari ranting-ranting saya susun, kemudian saya kasih tali juga. Hampir 2 minggu saya tinggal di sana. Waktu itu masih sekolah SD ya, saya niatnya mau ke sekolah ya, itu di rumah niatnya, tapi setelah saya di perjalanan, karena ingat ada rumah-rumahan yang saya bangun di atas pohon itu namanya dulu tuh pohon kersen. Nah saya kesana dulu, nah pagi-pagi tuh sambil bawa timbel nasi dari rumah ya, jadi makan dulu, sarapan di sana, berangkat ke sekolah, terus pulangnya mampir dulu ke sana. Jadi sampai suatu hari saya ketiduran di sana teman-teman. Jadi pas ketiduran saya bangun maghrib ya, udah dicariin sama orang-orang. Saya kaget kan, dulu tuh ada ibu saya ya nyariin sambil teriak-teriak sebut nama saya, katanya Gio, wow. Saya kaget kan, lagi tiduran ya, baru bangun tidur, karena dulu tuh enak banget ya, pulang jam 12 siang, setengah 1 nyari makanan di kebun orang di kebun siapa aja dulu tuh waktu kecil ya. Terus ambil jajanan juga, bekal dari rumah yang pagi-pagi masih ada, terus dimakan di rumah pohon itu ya. Habis makan saya tidur, bangunnya kesorean, sore hampir maghrib ya, dicariin, kedengeran tuh ada banyak orang yang nyari di sawah tuh, dekat sawah kan pohonnya. Nyari ini, sebut nama Gio kemana, oh iya, dikiranya saya kenapa-napa, padahal tuh lagi ketiduran di pohon, di rumah pohon kayak gitu. Dulu tuh suka eksperimen kayak gitu. Nah terus makin kesini ya, habis 2 minggu, nah si rumah pohon tersebut karena bikin ngeganggu aktivitas sekolah saya. Jadi dulu tuh waktu SD saya sering bolos berangkat dari rumah, padahal kemana, tinggalnya di sana tuh, ke sekolah nggak nyampe, tapi ke saung itu yang dibikin di atas pohon ada di sana. Sering itu ketahuan sama mama, jadi ditebanglah si pohon kersen itu yang ada rumah pohonnya. Itu udah keren loh, dulu pakai lampu LED juga, jadi kalau misalkan sore atau ada gelap lah gitu, kalau mendung ya, kalau siang tuh mendung mau hujan, suka berteduh dulu di sana, karena situasinya seru kan, pakai lampu kayak gitu kan, pakai baterai dulu, waktu baterainya gede-gede segede gini nih baterainya dulu, baterai center. Saya pakai lampu juga, lampu center kayak gitu.
dibikin kabelnya kayak gitu, karena saya tuh senang dari dulu elektronik teman-teman. Jadi saya udah dibikin ya tempat itu semacam base camp, markas sendiri ya. Terus saya ngundang teman juga buat main ke sana ya. Jadi nunjukin rumah pohon baru ya, jadi base camp baru ya. Udah hampir tiap hari ke sana ya. Jadi di base camp habis main mampir dulu ke sana, dari rumah mampir dulu ke sana. Kadang-kala kalau ada makanan disimpan dulu ke sana ya buat cadangan ya. Zaman dulu tuh udah punya schedule dan jadwal sebagainya ya untuk makanan, udah manajemen semua. Ini buat makan siang, sore ya. Terus ini untuk cemilannya, wah makanan semua dikumpulin dari buah-buahan ya, dari kersen kalau di sini. Terus ada jambu, nggak tahu jambu siapa tuh saya ambil dulu tuh, nggak tahu ya, karena memang dulu itu senangnya berpetualang di kebun atau di hutan ya. Terus ambil pancingan juga lengkap, di sana ada pancingannya, ada wadahnya, palkon ya, kalau di sini namanya palkon, bekas wadah cat itu kan saya gunain buat wadah ikan. Kalau mancing dari kali itu saya bersihin dulu, terus simpan di palkon itu, kasih garam. Nanti kalau udah lapar di bawahnya kan bikin tungku buat bakar-bakar ikan, kan seru banget tuh zaman dulu. Nah habis itu setelah itu sama mama saya ditebang ya pohonnya, jadi nggak ada base camp lagi, saya bikin base camp baru. Kalau nggak salah dulu tuh di daerah sini ya deket rumah tuh, di sana ada semacam kolamnya udah kering banget ya. Nah di tengah-tengah kolam saya bikin kolam lagi kecil ya, seukuran seukuran sumur, seukuran sumur. Saya gali itu hampir 4-5 hari udah hampir 1 meter lebih loh, 1,5 meter lah. Dulu tuh saya waktu SD itu masih pendek bro, jadi pendek bener-bener nggak kayak sekarang tuh badan kecil kan, pendek. Jadi masuk aja ke lubang yang seukurannya 1,5 meter, jadi 1x1 ya, bundaran atasnya 1 meter, diameternya ke bawahnya 1,5 ya, jadi agak dalam sampai mau naik juga kan ada bambu tuh yang dekat-dekat di sana, bambu 2 saya pakai pinggirnya kan, ini dibikin tangga. Saya lihat orang lain kalau naik tangga tuh ada ininya, ini saya bikin pakai tali juga, bawa tali rapia dulu, kuat tuh waktu saya masih kecil. Rapia itu kuat buat dibikin semacam tali temali simpul kayak gitu, kuat. Kalau sekarang badannya udah gede, terus bobotnya juga udah gede ya, udah nggak kuat si rapia tersebut. Nah udah berapa ini saya dibikinlah si rumah bawah tanah namanya, saya kasih rumah bawah tanah dulu tuh. Nah dulu seru tuh, cuma agak pengap dikit karena di bawah tanah. Nah 1,5 meter itu di bawah, kalau siang hari agak panas banget, gerah lagi. Terus emang cuacanya kalau di dalam tanah agak dingin, terus panas. Kayak gimana ya rasanya kalau di dalam dashboard, di dalam mobil siang hari ya, diparkir tengah hari diparkir, terus panasnya kayak gitu ya, mirip-mirip tapi agak dingin dikit lah kalau di dalam tanah. Seru banget ya. Atasnya saya bikin atapnya dari daun kelapa ya, terus pakai ini pohon singkong juga ya, mirip rumah aja gitu, disusun gitu, atasnya pakai daun kelapa yang kering. Nah kejadian tuh waktu hujan gerimis, awalnya pulang dari sekolah saya undang 3 orang teman yang ngasih tahu ya, dikasih tahu sama saya teman, wih Cing teh yuk main ke base camp yang baru saya punya base camp baru. Nah letaknya di sana beda lagi, ini rahasia banget, orang gak bakalan tahu. Nah mereka tuh seru, wah cina masa iya cina di mana lokasinya, pengen ikut. Wah banyak kan, ada 5an nih pengen ikut semua. Di mana cina ini rahasia, aku buka ya ternyata, oh ini nih, ini Cing teh, wah keren cina, ini rumah bawah tanah cina, wah ini nggak bakalan muat semua cina, kata teman kan ada 5 orang, nggak bakalan muat otomatis, cuma muat 2 orang ya, karena tempat sempit banget. Wah muat 2 orang, wah itu gedean tuh cina, jadi di lubangnya digedein ya, susah lama lagi kan untuk menggalinya juga, itu tanah
repot banget itu. Saya dulu tuh pakai sendok semen itu, pinjem yang punya bapak ya, bukan pinjam sih, nggak bilang, nggak tahu ya, mungkin saya ambil aja, masukin ke kantong ya, pulang sekolah ambil gitu, dipindahin. Nggak kerasa karena dulu tuh musim kemarau, jadi cepat bikinnya, nggak kemasukan air, karena letaknya tuh kalau dipikir dari sekarang berada di tengah balong, di tengah kolam ya. Nah itu habis jadi udah lama banget, itu hampir 1 bulan itu base campnya kuat ya. Nah sampai sekarang mungkin masih ada, tapi nggak tahu ya, kayaknya di kolam tersebut udah dikasih air lagi, dikasih ikan sama pemiliknya. Nah dulu tuh saya pernah ketiduran di sana juga ya, ketiduran pulang sekolah, nggak tahu pulang main, itu masih musim layang-layang ya. Saya ketiduran di sana karena gerimis, nungguin gerimisnya reda, ternyata saya ketiduran pules banget, enak ya, karena gerimis yang habis main capek kan, sambil nungguin hujan gitu kan. Pas bangun-bangun kok ini agak-agak dingin ya di kaki gitu kan, dingin di kaki. Ternyata pas saya bangun kaget, air udah sampai lutut gitu kan. Wih, yuk balong mau tenggelam, kata aku kan. Salah itu, emang posisinya di tengah kolam, udah posisinya di bawah, bikin lagi di tengah-tengahnya yang lebih dalam, ya udah gitu kan, lebih parah. Untungnya saya sadar langsung gitu. Kalau nggak sadar ya mungkin aku udah udah tenggelam gitu kan. Nggak kerasa dulu tuh kalau tidur pulas banget waktu sekolah, seru banget ya. Kalau tidur tuh kayak orang pingsan ya, udah lep gitu aja. Udah nggak taunya di mana gitu kan. Habis bangun tuh enak banget gitu kan, biasanya peregangannya enak. Kalau sekarang tuh kalau udah dewasa kayak gini ya, bangun tidur sih nggak terlalu pulas, nggak terlalu apa ya. Kalau dulu tuh masih enak banget tidur tuh kayak lupa segalanya ya, jadi udah kayak mirip pingsan aja gitu. Tahu-tahu udah selutut aja air, kaget kan, kirain mau tenggelam, padahal masih selutut, tapi tetap kaget kan, langsung loncat. Takutnya saya ada air susulan kayak gitu kan, sampai kaget kan, baru bangun kaget. Ya udah langsung pulang ya, sambil hujan-hujanan karena kaget juga gitu kan. Kantong semuanya habis lah, buku-buku di dalamnya habis, buku paket habis karena air semuanya kerendam. Karena saya nggak sadar tidurnya teman-teman. Pulang dimarahin, celana sekolah basah, baju sekolah basah gitu kan. Terus kantong sama buku tulis, buku sekolah kayak gitu, udah sepatu basah semua, udah tamat. Besoknya dimarahin lagi, dari mana celana kamu, celana ini kotor semua. Wow. Pokoknya dari A sampai Z kesebut ya kalau lagi marah orang tua tuh. Wih, ngeri banget. Udah cing teh dari sana nyari base camp lagi, cuma base campnya nemu di saung orang lain. Nah di sana saung orang lain itu mah agak gede ya, jadi semacam saung sawah, kayak di sini kan banyak pesawahan tuh kan. Terus ada saung biasanya untuk pemilik yang punya sawahnya, kalau lagi istirahatnya ikut di sana. Jadi mulai kesini nemu yang udah jadi base campnya itu punya orang lain. Kita tuh waktu SD tuh yang penting ada tempatin gitu kan, seru banget di sana. Tuh serunya tuh kalau pulang sekolah, di sawah itu kan banyak pohon singkong di galangannya itu kan, sama teman cabut dari rumah cuma bawa korek doang, korek api. Jadi pulang sekolah mampir dulu ke saung, nggak tahu saung siapa, terus ngambilin singkong ya, nggak tahu singkong siapa, langsung dibakar kan di pinggir saungnya. Suhunya jadi bahan kayu bakarnya udah ada di sana, punya orang juga yang punya pemilik saung itu, dipakai terus dibakar singkongnya. Wih, enaknya sih mau bakar dulu tuh waktu kecil. Kalau misalkan yang punya saung dan sawahnya itu, mohon maaf ya kalau misalkan nonton, aku mah cuma ini doang, cuma mampir sekalian minta singkong. Zaman dulu tuh minta singkong cuma 1 pohon, terus ya minta kayu bakarnya beberapa buat itu bakar singkong ya. Maaf ya, karena dulu
kita masih kecil nggak tahu apa-apa, yang penting kita seru tuh kan sama teman gitu ya. Saya juga dulu udah udah mulai keinget, makin kesini udah mulai inget, terus nyoba mau mampir ke saung yang ada yang terus saya mau mampir lagi ke sana, ke tempat dulu yang di saung itu kan. Saya balik lagi ke sana, itu udah hampir 10 tahun ya saya balik lagi ke sana. Nah, saya lihat ternyata udah berbeda ya. Jadi sawahnya juga udah jadi jadi perum sekarang, udah jadi perum. Terus saungnya udah nggak ada semuanya ya. Jadi udah diratain tuh sama perum ya. Jadi udah dikasih saluran berangkal kayak gitu ya. Jadi udah nggak ada lah itu. Jadi saya nggak sempet izin, nggak sempet bilang juga karena udah udah berbeda ya situasinya, suasananya udah jadi rumah, jadi perum. Kalau zaman dulu kan pesawahan mayoritas dominan sawah, jadi seru ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya, karena ini udah udah malam, udah terlanjur malam ya. Saya mau istirahat dulu. See you next video.